Minggir, tua bangka. Uang ini tak boleh kau ambil. Qiangzi, kau tak boleh judi lagi. Itu biaya sekolah Yao Yao ke luar negeri. Kita tak boleh hancurkan masa depannya. Minggir. Tua bangka. Kau ngerti apa? Anak perempuan. Sekolah buat apa? Dengar baik-baik. Menikah dengan orang kaya lebih penting. Aku bisa pakai uang ini untuk balik modal judi. Nanti saat aku sudah kaya, akan ku cari istri cantik kasih cucu buatmu. Qiangzi, pulanglah. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kakek. Nenek. Apa yang terjadi? Ayahmu mengambil uang sekolahmu semuanya. Dia judi lagi. Apa? Salahku. Aku lihat Wu Qiang menyelinap ke kamarku. Tak bisa kutahan dia. Malah dipukul sampai pingsan. Saat sadar, uangnya sudah hilang. Ini semua salah nenek. Harusnya nenek halangi dia mati-matian. Nenek, bangun dulu. Tak apa. Aku akan cari dia. Percuma. Dasar brengsek terkutuk, dia kabur. Dasar brengsek. Lebih baik dulu. Kubunuh waktu kecil. Yao Yao. Ini semua salah kakek. Tapi tenang saja. Kakek akan berjuang mati-matian untuk sekolahkanmu. Kakek. Jangan bicara begitu. Aku rela tak sekolah. Tak boleh begitu. Benar, kita memang miskin. Tapi kau susah payah diterima kuliah. Masa tak jadi pergi? Qiangzi, saatnya bayar utang. Qiangzi, sudah waktunya membayar utang. Semua ada di sini. Qiangzi mana? Utang 50.000. Yuan padaku, sudah harus dikembalikan. Kalian harus nasihati Qiangzi. Berhenti judi kalau tak bisa menang. Cari kerja yang stabil saja. Rumah hampir hilang karena judi. Kalau bukan kau yang ngajak dia ke kasino, dia tak akan judi. Apa? Aku yang memaksanya. Sudahlah, jangan banyak bicara. Cepat kembalikan uangnya. Adik, ada yang ingin kubicarakan? Hei, bayar utang pakai sebatang rokok? Bukan begitu. Wu Qiang mencuri ongkos perjalanan terakhir. Yao Yao, kami tak masalah menderita. Yao Yao masih kecil. Dia dapat kesempatan belajar ke luar negeri. Kita tak bisa mengorbankan anak. Maksudmu, minta perpanjangan waktu. Aku ingin meminjam lagi. Ubai, jangan lupa, pekerjaan kalian berdua kuberikan. Siapa lagi yang mau terima kalian? Utang tak dibayar, sudah keterlaluan. Masih mau pinjam lagi? Kira rumahku bang? Adik, kami benar-benar terjepit. Tak ada jalan lain. Aku tak bisa hancurkan masa depan anak. Tolong pinjamkan sedikit. 5.000 yuan saja. Akan kujual semua harta bendaku. Hidupmu akan kuabdi. Adik, aku berlutut padamu. Jangan berlutut. Kalau kau berlutut, 5.000 kuaku akan lenyap. Aku tak sanggup bayar. Tapi ada yang bisa bayar. Halo, Keke. Selain nagih utang, hari ini aku juga datang untuk cucumu menjodohkannya. Apa? Ini adik ipar laki-laki anak saya, namanya Hauran. Sedikit lebih tua dari Yao Yao. Baru 30 tahun ini, dia jujur dan tidak banyak bicara. Menurutku ini cocok. Iya, Pak. Cucu saya baru 18 tahun. Dan saya juga dengar dia baru mengusir istrinya. Tidak boleh. Saya tidak setuju dengan ini. Wanita sebelumnya tidak mengerti diri. Sekarang dia sudah berubah. Tidak sembarangan memukul orang lagi. Tetap tidak boleh. Cucu saya harus kuliah. Nenek, setelah pernikahan mereka, biaya sekolah Yao Yao akan ditanggung Hauran. Tidak ganggu sekolahnya. Bukankah ini bagus? Lagi pula, cocok atau tidak tergantung anaknya? Yao Yao masih kecil. Pernikahan jangan terburu-buru. Sekarang yang penting sekolah. Perempuan sekolah buat apa? Ujung-ujungnya juga menikah. Lagi pula, keluarga saya ini kaya. Menikah dengannya. Dapat segalanya.
Masih perlu pinjam uang kemana-mana. Kita satu keluarga. Utang Qiangzi bisa dicicil pelan-pelan. Menurutku ini cocok. Pantatnya besar begini, pasti bisa lahirkan anak laki-laki. Kau anggap saya alat reproduksi? Pergi. Saya tidak akan menikahimu. Jangan marah dong, saya sedang membantumu. Saudara, demi saya yang sudah tua ini, kumohon, tolonglah keluarga kami. Kakek, bangunlah. Kakek, Jangan berlutut, bangun. Asal dia setuju nikah dengan Hauran, saya langsung pinjamkan uang. Lihat, tak punya uang, harus hidup hina begini. Bahkan lebih buruk dari anjing. Apa buruknya menikah dengan saya? Kalau tidak mau, saya pergi. baik. Saya setuju. Nah, gitu dong. Malam ini saya jemput. Kita berkomunikasi lebih dalam, tingkatkan kedekatan kita. Yao Yao memang anak yang baik, orang yang sekolah memang beda. Karena Yao Yao sudah setuju, berarti kita sudah jadi keluarga. Masalah pinjam uang gampang. Uangnya bisa kami pinjamkan, tapi Yao Yao harus buat surat pernyataan. Yao Yao sudah mau menikah? Kenapa masih perlu surat pernyataan? Dia mau kuliah ke luar negeri kan? Kalau dia kabur atau berubah pikiran, uangku ini bisa hangus begitu saja. Benar, perlu tambah beberapa syarat. Dalam 5 tahun harus kembali nikahi Hauran. Kalau tidak bayar 100 kali lipat. Ditambah rumah tua kalian, dan sawah jadi milikku. 5 tahun? Itu rimen 1.000 loh. Kami, ini juga butuh jaminan kan? Surat pernyataan? Buat Yao Yao jangan. ambil. Dandan yang cantik, malam aku jemput, kita bersenang-senang. Kakek. Kakek kenapa? Kakek. Kakek akhirnya sadar. Kemasi barang. Cepat pergi. Aku tidak mau pergi. Kakek, Pergi. aku tidak mau. Kakek nenek sakit-sakitan. Aku tak bisa tinggalkan kalian. Jangan khawatir. Kami baik-baik saja. Pergi. 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 Dan jangan kembali. Kakek nenek, aku pasti buat kalian hidup enak suatu hari nanti. Pergilah. Bagaimana? Dokumen repatriasi sudah siap? Sudah selesai, Nyonya Wu, penerbangan malam ini. Pemimpin Tiongkok sudah mengatur persiapan kepulangan. Bagus. Bisa menghadiri ulang tahun ke-70 kakek besok? Terima kasih ya. Selama ini kamu selalu membantuku. Tidak, Nyonya Wu memang luar biasa. Di bidang ekonomi, setelah Nyonya bergabung dengan Kovis Group, dalam 5 tahun saja, tak ada saingan di Wall Street. Bahkan memonopoli negara barat, seluruh sumber daya industri. Riset Nyonya di bidang medis, temuan obat khusus terapi target untuk atrofi otot, prestasi luar biasa. Tapi, CEO tidak senang dengan keputusan Anda pergi. Saya sudah penuhi janji awal, tidak kontak dengan keluarga. Naikkan nilai grup 5 kali lipat, teknologi inti kami tinggalkan. Masih ada yang dikhawatirkan. Nyonya Wu lah teknologi intinya. Tanpa Nyonya, teknologi inti mereka tak bisa diperbarui lagi. Tak ada yang bisa halangi pulang. Sebelum Kovis Group berubah pikiran, cepat pergi.
Dan hadirin sekalian, perang ekonomi sudah tiba. Coffees Group sangat ambisius. Beberapa negara sudah alami krisis karena mereka, sementara Tiongkok kita. Kunci pertahanan adalah saudari Wu Yao ini. Baik. Rapat dihentikan. Mari sambut saudari Wu Yao. Saudari Wu Yao, selamat pulang. Dokumen yang Anda kirim sangat krusial. Tiongkok butuh talenta sepertimu. Terlalu baik, pemimpin. Ini kewajiban saya. Belakangan ini, perekonomian Tiongkok sering diserang asing. Anda ahlinya di bidang ini. Kami undang Anda jadi konsultan teknologi. Pimpin tim teknis kami, lawan serangan asing, dan berikan perlawanan. Baik. Terima kasih banyak. Sebagai putra Tiongkok, harus prioritaskan kepentingan negara. Tapi, saya perlu pulang dulu. Tidak masalah. Saudari Wu Yao, silakan masuk. Xu Chong akan jaga keamananmu. Silakan. Bapak, hari ini ulang tahunmu yang ke-70. Daging 150 gram yang kubeli 2 minggu lalu, masih ada sisa sedikit, nanti pulang akan kugoreng untukmu. Ulang tahun apa lagi ini? Kita rakyat miskin, ngapain rayain ulang tahun? Entahlah, gimana kabar Yao Yao sekarang? Dengar-dengar, cucu mereka tewas di luar negeri. Sudah dengar, karena kehabisan uang, merampok lalu dibunuh. Apa katamu? Cucuku tidak mati, pasti masih hidup? Cucuku pintar sekolah, tak mungkin merampok. Bisa saja terjadi, lingkungan bisa ubah orang. Pintar, tapi miskin percuma. Saat kepepet uang, apapun dilakukan. Ayahnya kan pecandu judi, gak laku dijual. Makanya merampok. Iya, ibunya juga. Lahirin dia langsung kabur. Dia juga bukan orang baik. Kau ganggu kami boleh, tapi jangan berani hina cucuku seperti ini. Aku dengan... Berani pukul kakakku? Mau ku telepon satpam, tangkap kau. Jangan emosi. Yao Yao beruntung, pasti aman. Corok banget. Jauh-jauh dariku. Kami salah. Kami pergi sekarang. Lihatlah kemiskinanmu. Hidup seperti hantu. Cucumu sudah mati. Ngapain masih hidup? Cepat ikuti cucumu mati. Bapak, jangan-jangan Yao Yao. Jangan khawatir. Mereka itu cuman iri. Yao Yao bisa ke LN. Yao Yao kita pintar. Pasti baik-baik saja. Ayo semua ikuti. Hari ini kita habisi mereka. Cepetan! Cepat, hancurkan! Berhenti. Berhenti. Kalian, berdasarkan apa kalian merobohkan rumahku? Ini tertulis jelas hitam di atas putih. Sudah 5 tahun. Rumah leluhur dan tanah kalian sudah jadi milik kami. Saudaraku, aku tahu. Tapi batas waktu 5 tahun ini kan belum jatuh tempo. Tinggal beberapa hari lagi. Selisih hari tidak penting. Wu Yao sudah tewas di luar negeri. Mau minta orang mati bayar hutang. Gue ditipu terus kabur. Mati sial di luar negeri. Tidak usah robohkan. Lepaskan suamiku. Bayar hutang. 500.000. Ditambah bagian gue. Sudah 5 tahun. Minimal bayar 100.000. Kami tak punya uang. Tak ada uang. Pergi sana kalau miskin. Rumah ini milik gue. Gue mau robohkan sesuka gue. Kalian yang suruh Wu Yao pergi hingga tewas di luar negeri. Kalianlah yang bunuh cucu sendiri. Tidak mungkin. Yao Yao pasti baik-baik saja. Saudara, kumohon jangan robohkan. Kita tidak boleh biarkan Yao Yao pulang tanpa rumah. Lihat baik-baik berita ini. Warga Tionghoa bernama Wu Seweyu Haya tewas ditembak saat merampok di Xia. Bukan cucu kalian. Siapa lagi? Perhatikan baik-baik. Gue lawan kau. Istriku. Nek. Nek, Nek. Bukalah matamu. Nek. Tolong, aku mohon. Tolong selamatkan kami. Orang ini kayaknya sudah mati. Kita harus gimana? Takut apa? Dia jatuh sendiri. Siapa suruh dia ceroboh? Yao Yao anak baik. Yao Yao selalu anak baik. Nek. Nek. Jangan. Nek.
Tolong antar kami ke RS. Mohon bantu kami. Ke RS perlu duit. Kalian punya uang? Keluarga miskin kayak kalian udah pantas mati. Mau minta RS, obatin gratis. Upacara leluhur tahunan. Sebentar lagi dimulai. Ayo kita siap-siap. Siapkan barang sebelum gelap, cepat minggat. Bisa bikin ambil rumahku, sekalian hajar kau. Nek, akan kuusut keadilan untukmu. Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa. Jangan gerak. Pak Kepala Desa, tolong saya. Minggir sana. Ini tempat untukmu. Pergi. Baik, kenapa ini? Ukun dan kawanannya rebut paksa rumahku. Istriku dibunuh mereka. Apa? Benarkah? Jangan percaya omongannya. Istrinya jatuh sendiri. Bukan salah kami. Luka tapi tak ke RS. Malah nuduh kami. Menurutku, dia sengaja ganggu acara leluhur. Pantas miskin selamanya, tapi terlalu jahat. Cucunya diculik di LN, anaknya judi utang, semua keluarganya jahat. Matilah kau, usir dia. Usir dia. Keluarkan dia, kalian. Pergi dari sini. Kalian paksa hancurkan rumahku. Istriku sampai bunuh diri. Kepala desa harus bertanggung jawab hari ini. Penjelasan? Kau cuma mau uang ya? Kau tua bangka. Berani-beraninya membebani kami. Mustahil. Anakmu utang 50.000 yuan. Cucumu utang 500.000 yuan. Total 550.000 yuan. Ku bereskan jadi 500.000. Kau masih utang 500.000. Enyahlah kau. Pergi. Istriku sudah tiada. Tinggal tulang belulang ini yang tersisa. Kalian mau uang ya? Baik. Nyawa tua ini. Ambil saja. Nyawa anjingmu tak ada harganya. Ayo lanjutkan keributanmu. Kau hancurkan ritual leluhur. Lihat bisa tetap di desa ini. Kepala desa, kau lihat sendiri kan? Ubay yang mulai duluan. Kami membela diri. Kuperingatkan kau, tak pantas masuk makam leluhur. Jika ketahuan, ku buang jenazahmu ke selokan. Andai 5 tahun lalu, Wu Yao tak kabur, tak akan serumit ini. Ini semua salah kalian sendiri. Pergi. Jauh-jauh kami mau ritual leluhur. Dasar binatang. Kubunuh kalian semua. Pukul. Pukul sampai babak belur. bunuh dia. Bangsat, kau berani memukulku. Berhenti. Berhenti. Kakek. 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 Kakek tidak apa-apa? Yomo. Yao sudah pulang. Kakek. Yomo. Cucu perempuan. Maaf, ini salahku. Aku gagal melindungi nenek. Dia sudah meninggal. Tidak mungkin. Saat aku pergi dari rumah, kalian baik-baik saja waktu itu. Kenapa? Kakek, sebenarnya ada masalah apa? Cepat katakan. Mereka merobohkan rumah kami paksa, membunuh nenekmu. Yo, bukannya dilarang pulang? Cepat pergi. Aku yang urus pemakaman nenek. Pergi, kamu harus pergi. Aku tidak pergi. Kakek, aku tetap di sini. Aku sudah kehilangan nenek. Tak mau kehilangan kakek lagi. Tenang saja. Selama bertahun-tahun di luar, sekarang bisa melindungimu. Kemarin kabur dariku, sekarang mau kabur lagi? Wu Yao, tepati janjimu, menikahlah denganku. Jika kita menikah, nenekmu bisa dimakamkan dengan layak, agar dia tenang. Menikahimu? Lihat siapa dirimu. Brengsek, 5 tahun kabur, sekarang berani ya. Jangan lupa uang studimu, masih aku yang bayar. Wu Yao, kau tanda tangan surat hutang. Jika ingin melanggar janji, bayar 500 juta rupiah. Pertunangan Haoran batal. Gaya lo keren banget ya. Pernah lihat uang 500 juta bisa keluarin nggak? Sewa 2 mobil mewah buat jemput orang. Langsung sok jadi bos besar. Oh, kamu tahu saya sedang bicara dengan siapa? Bapaknya pecandu judi.
Neneknya jatuh sampai tewas, malah mau memeras kita. Seluruh keluarganya brengsek. Kamu. Oke. 500 juta. Bener kan? Ambil uangnya. Uangnya akan kuberi lengkap. Nyawa nenek. Harus kalian bayar. Nenekmu jatuh sendiri, murni kecelakaan. Kenapa kami harus bertanggung jawab? Kalau bukan karena penggusuran neneknya akan tewas. 500 juta tak kurang sedikit pun. Yao, kami turut berduka atas nenekmu. Uangnya tidak usahlah. Bagaimana bisa dibatalkan? Ini 500 juta utuh loh. Otakmu bermasalah ya? Yao bisa keluarkan 500 juta. Sudah membuktikan. Wu Yao sekarang luar biasa. Jangan sampai dapat uang, tapi tak bisa menikmatinya. Jangan dong. Ini hutangku pada kalian. Kalau kalian tidak ambil, bagaimana aku bisa menagih balas? Yao, beberapa puluh ribu yuan tak seberapa. Sudahlah lupakan. Tadi bilang kami tak mampu beri. Sekarang sudah diberikan. Bisa tidak kalian menerimanya? Mau. Bajingan, taruh itu. 500.000 yuan kenapa tidak mau? 5 tahun belum genap. Kalian sudah gusur rumah kami paksa. Lalu kami tidur di jalanan. Aduh, aku tak menyangka kau masih hidup. Beginilah kau tinggal di rumahku. Akan kukirim orang segera untuk membangun ulang rumah kalian. Ini kan katamu sendiri. Kapan selesai dibangun? Kami kapan pindah? Baiklah, asal kau senang, apa saja bisa. Kau yang pukul kakekku ya? Memukul orang tua tak mati-mati, ganggu upacara leluhur kami, layak dipukul. Diam, Yao. Hei, Paman Daki tak sengaja. Atas nama hubungan kita, lepaskan dia saja. Cara kalian sakiti kakekku, akan kubalas setimpal. Sekarang sudah tak mau. Aku ini pamamu sendiri. Pukul aku berarti durhaka. Kupukul kau durhaka? Lalu pukul kakekku itu apa? Tamparan ini untuk mengajarimu, menghormati orang tua dan menyayangi yang muda. Sekarang giliran kalian membayar nyawa nenekku. Yao, kematian nenekmu benar-benar tidak ada hubungan dengan kami. Mengingat kita masih saudara, maafkan kami. Yao, tolong ampuni kami. Ampun kalian, ampuni aku. Sekarang baru tahu kita saudara. Kalian hancurkan rumah leluhur kami saat memaksa nenekku sampai mati. Waktu itu mikir apa? Ini semua kesalahanku. Begini saja ya. Yao, biaya pemakaman nenekmu. Aku yang tanggung semua. Anggap saja ini tebusan dosa. Diam saja mau apa? Cepat telepon beli peti. Panggil mobil pemakaman. Cepatan. Baik. Ini sudah selesai. Kalau yang mati kamu, aku bayar biaya pemakamanmu. Kau mau? Yao. Kataan Wu Chun memang kasar. Han Fang sudah meninggal. Yang paling penting sekarang, cepat makamkan nenekmu. Saat mereka menindas kami, kau tidak membela. Sekarang baru berani bicara. Aku ini hanya ingin jaga kerukunan desa kita. Balas dendam takkan berakhir. Wu Kun sudah mengaku salah. Lupakan saja ini. Kepala desa, jika yang mati keluargamu, apa kau bisa melupakan? Ini urusan desa Wu. Orang luar jangan ikut campur. Mari kita bicara berdua. Sudah begini keadaannya. Sekarang bunuh Wu Kun pun takkan menyelesaikan masalah. Yang penting, kalian masih harus hidup tentram. Kamu tahu sifat Wu Kun. Kalau ini jadi besar, Wu Yao bisa dipenjara. Tidak bisa. Yao masih muda. Di penjara hancurkan hidupnya. Begini saja. Aku akan mencari cara dapatkan ganti rugi dari Wu Kun. Sudah lupakan saja ini. Yao, ayo urus pemakaman nenek dulu. Masalah lainnya bicarakan nanti saja. Kakek, apa mereka mengancammu? Tidak, kepala desa benar. Orang mati tak bisa hidup lagi. Kita harus maju. Prioritaskan pemakaman nenek. Kalian berhutang nyawa. Nyawa ini akan kuambil kembali. Ayo pergi. Kakek,
Kita urus pemakaman nenek. Grover, mereka pergi. Ayah, harus bayar nih. Aku rela bayar. Di saat seperti ini, bisa tidak bayar. Wuyao pasti disokong pajak, mana mungkin punya 500.000. Mungkin dari pinjaman ilegal. Selidiki latarnya. Gadis ini pasti bisa dikalahkan. Ritual leluhur dilanjut. Ngapain lanjut ritual? Aku kesal. Ayo pergi. Bubar. Sudah bubar semua. Nenek. Cucu tidak berbakti. Aku terlambat. Sekarang aku bisa cari uang. Keluarga kita nanti tidak akan susah lagi. Nak, bangunlah. Nenek di alam baka pasti bangga padamu. Semua salah si brengsek. Kalau bukan karena dia, keluarga kita takkan begini. Kakek. Jangan sebut dia. Bertahun-tahun tak pulang. Anggap tak punya anak. Aku yang rawat kakek. Kakek, cepat ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaan kakek saya? Tidak terlalu optimis. Pasien memiliki tumor di otak dengan diameter 7 cm. Lokasinya tepat di tengah otak. Kesuksesan operasi sangat minim. Bahkan jika berhasil, bisa saja jadi vegetatif. Dokter, tolong cari cara lain. Saya mohon. Biaya berapapun tidak masalah. Saya tak bisa kehilangan kakek lagi. Dia satu-satunya keluarga saya. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jika tumornya tidak membesar, Mungkin bisa bertahan beberapa tahun. Tapi, jika terus tumbuh? Dokter, teknologi medisnya sekarang sudah canggih. Masih tidak ada solusi. risikonya terlalu tinggi. Tidak ada yang bisa jamin operasi berhasil. Maaf. Kami benar-benar tidak bisa membantu. Dokter? Kakek. Kamu tidak boleh kenapa-napa? Aku tak bisa kehilanganmu lagi. Kakek? Yoyo? Kakek baik-baik saja. Ayo pulang. Kakek, tidak boleh pulang. Kata dokter harus rawat inap dulu. Aku sudah sembuh. Tidak perlu diobservasi. Aku paling tahu kondisi tubuhku sendiri. Tidak apa-apa kok. Yomyo, uangmu hasil jerih payah sendiri. Nanti kamu juga harus berkeluarga. Jangan karena orang tua ini menghamburkan banyak uang. Baik. Kalau begitu ikuti kata kakek. Sujiao, antar kakek turun dulu. Aku urus administrasi pulang. Oke. Bos, tolong carikan ahli saraf. Kakek saya ada tumor di otaknya. Kata dokter harus segera dioperasi. Ada kabar baik. Paman, sudah kuselidiki tuntas. Wuyao itu benar-benar menipu kita. Benarkah? Mana mungkin bohong? Kuperiksa semua perusahaan di kota. Wuyao sama sekali tidak ada. Sepertinya dugaan kakak iparku benar. Wuyao ini bukan digendong sugar daddy atau pakai pinjaman gadai foto bugil. Kita sampai tertipu anak kecil ini. Dibodohi habis-habisan. Bahkan diizinkan ngekos gratis. Auran, cari teman-teman proyekmu. Aku akan rebut rumah itu dulu. Aku panggil orang sekarang.
Wu Yao, Keluar. Kosongkan rumahku ini. keluar. Cepat keluar, keluar. Kalian, Apa maksud kalian? Tentu saja akan mengusir kalian dari rumahku. Kita sudah berjanji sebelumnya. Kapan kalian perbaiki rumah leluhur? Baru kami pindah. Mau kuperbaiki apaan? Wu Yao, kukira kau benar pengusaha sukses. Makanya aku hormati. Ternyata cuma pura-pura. Uangmu dari sugar daddy atau hasil pinjaman bugil? Jalang, kami hampir tertipu olehmu. Jangan fitnah sembarangan. Wu Yao, tak ada perusahaan yang merekrutmu. Dapat uang dari mana tanpa kerja? Uangku, hasil jerih payah kerjaku sendiri. Waduh, hasil kerja di kasur ya. Kenapa? Berani berbuat tapi tak mau mengaku. Pergi dari rumahku atau kubongkar ke seluruh desa. Biarlah semua tahu siapa dirimu sebenarnya. Jangan harap bisa menikah selamanya. Seumur hidup kau takkan bisa menikah. Aku tidak melakukan ini. Mengapa harus mengaku? Jangan menilai orang dengan pikiran kotor. Itu kan cuma membuktikan kalian berpikiran sempit, pengetahuan dangkal. Yao, uang ini kau dapat dengan susah payah. Tentu saja, setiap rupiah yang kudapat hasil jerih payah halal. Baik, aku lega sekarang. Basa-basi sok suci, nawar saja. Kalau cocok, aku akan biayai kalian 2 bulan. Kusarankan kau, ambil cermin dulu, lihat wajahmu sendiri. Sadarlah siapa dirimu. Apa kau bilang? Wu Yao, cepat kosongkan rumah leluhurku. Tidak. Usir dia keluar. Setelah berhasil, ada imbalannya. Yao, bagaimana kalau kita pulang saja? Kakek, tak apa. Kakek istirahat dulu, serahkan padaku. Serang, serang. Bodoh, kalian semua sampah. Jangan mendekat. Dasar wanita brengsek, kau akan kubalas. Tunggu saja. Boleh saja. Kami tunggu. Dia sangat tangguh. Kakek, tenang saja. Selama aku ada, takkan ada yang sakiti kakek. Baik. Ayah, kita harus bagaimana sekarang? Cewek di samping Wu Yao itu jago sekali. Kita tidak ada yang bisa melawannya. Di desa ini belum ada yang kubuat takut. Cuma anak cewek kecil, aku tak percaya dia bisa mengacau. Ini bukan cuma soal kekacauan. Seharusnya kau tidak bertaruh dengan Wu Yao. Lihat sekarang. Jadi begini, kita tidak bisa pulang ke rumah. Dasar pikun. Hei. Dasar brengsek, kau malah menyalahkanku. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Dasar pembawa sial. Kubunuh kau. Kau ini pembawa sial. Pembawa sial. Jangan-jangan. Wu Qiang. Hei Wu Qiang, cepat tangkap dia. Dasar brengsek. Sudah hampir 5 tahun, akhirnya kau pulang juga. Cepat kembalikan uangku. Kalau aku punya uang, ngapain aku pulang? Sekarang ada cara. Tunggu rumah leluhur dan tanah ini terjual, pasti ku bayar utangku. Kenapa rumahku jadi begini? Putrimu sudah menggadaikan rumah padaku. Apa? Dasar cewek sialan, berkelahi pun dia berani jual. Kulihat nanti ku bunuh dia. Tapi dia sudah menebusnya. Sudah ditebus. Maksudnya apa ini? Putrimu beruntung. Dimanjakan pacar kaya. Sekarang kaya raya. Bisa keluarkan 500.000 sekaligus. 500.000. Kalian tidak bohong ya? Ngapain kami bohong? Aku melihat langsung. Mobil yang dia pakai. Semua mobil mewah. Banyak pengawal di belakangnya. Keren sekali. Pantaslah anak Wu Qiang. Bagus apanya? Dimanjakan pacar malah senang? Dimanjakan. Kenapa? Yang penting ada duit, nggak perlu kerja. Udah ada yang kasih uang. Di mana putriku sekarang? Di rumahku. Tunggu, segera ku bayar utang. Kakak Yao Yao, ada orang di belakang mengaku sebagai ayahmu ingin bertemu. Ayah. Yao Yao. Wah, Yao Yao pulang. Yao Yao. Kamu siapa? Aku ayahnya. Yao Yao. Berani-beraninya kau kembali. Kau belum cukup menghancurkan keluarga ini. Pergi jauh-jauh. Aku Wu Bai tak pernah punya anak sepertimu. Ibu, aduh, ya ampun. Astaga. Ibu, kenapa ibu pergi? Ya Tuhan ibu. Aduhai.
Ini semua salah anak yang durhaka. Pergi. Keluarlah dari sini. Bukan kau yang suka judi? Apa ibu akan meninggal? Apa Yao Yao akan pergi? Yang pantas mati adalah kau. Ayah, aku benar-benar menyesal. Aku sudah berhenti judi. Aku akan berbakti pada ayah. Pergi. Yao Yao. Yao Yao. Ayah sudah sadar salah. Kasih ayah kesempatan lagi. Kalau bukan karena kebiasaan judimu, akan jadi begini keluarga kita. Apa nenek akan meninggal? Kau sama sekali tidak menyesal. Kau hanya ingin uang dariku untuk terus berjudi. Kamu cuma mau minta uang dariku, terus lanjut main judi. Dasar sampah masyarakat, segera pergi dari rumah ini. Mulai sekarang kamu bukan keluarga Wu lagi. Besok, saya cari kepala desa. Coret namamu dari daftar keluarga. Boleh juga si tua bangka. Nah, kamu nggak mengakui aku? Tetap aja kamu bapakku. Aku juga bapaknya. Yao Yao. Mau putus hubungan? Boleh. 1 juta. Asal kasih aku 1 juta. Langsung putus hubungan. Yao Yao. Aku tahu kamu punya uang. Minta 1 juta wajar kan? Asal kamu kasih 1 juta. Begitu aku keluar pintu, pasti nggak balik lagi. Mimpi. Nggak mau kasih. Ya, oke. Nggak pergi. Ayah, macam apa kamu ini? Langsung minta 1 juta ke anak sendiri. Tidak malu? Siapa kamu? Urusan keluarga kami nggak perlu orang luar ikut campur. Aku nggak tega lihat kamu ganggu. Yao Jie. Kalau bukan karena kamu bapaknya, sudah kupukul tadi. Pergi atau enggak? Kalau enggak pergi, ku beri kamu hadiah. Pukul aku. Ayo pukul. Kalau tegak, pukul saja. Kebetulan ketemu ibu di alam sana. Nanti ketemu ibu. Aku cerita kalau aku dipukul mati bapak sendiri. Plus, cucu yang berbakti itu punya uang hidup mewah. Nggak mau akui bapak. Kakek, jangan marah dulu. Tenang dulu. Kamu pulang dulu. Usir dia keluar. Jangan-jangan main fisik. Ayo bangun. Yao mau, kasih ayah kesempatan. Kalau kamu usir aku bisa mati. Mereka akan membunuhku. Utangmu sendiri. Harus kamu bayar, bukan urusanku. Main kasar ya sama aku. Diam aja lihat aku mati. Oke, tunggu saja. Kita semua sengsara. Dia sudah pergi. Tenang kakek. Nanti kalau ada aku di sini, nggak ada yang berani macam-macam. Yao Jie, dia datang lagi bawa warga. Coba lihat anak perempuan tidak berbakti ini. Aku bersusah payah membesarkanmu. Mengusirku dari rumah sendiri. Harusnya kau yang adili ini. Urusan ini harus kau urus. Wu Yao ini benar-benar salahmu. Bagaimanapun juga, dia tetap ayahmu. Kau harus membiayai hidupnya. Wu Yao Ayana, ayahmu dulu pernah berbuat salah. Manusia bukanlah dewa. Siapa yang tak pernah salah? Bagaimana bisa engkau mengusir ayahmu sendiri? Keluarga Wu sangat menjunjung bakti dan moral. Ayahmu berjuang keras membesarkanmu. Kau malah mengusirnya, tidak takut kena petir, kau ini. Memang. Yang terpenting dalam hidup adalah tahu berterima kasih. Wu Yao, kau harus menghidupi ayahmu. Sejak kecil, hanya kakek nenek yang membesarkanku. Dia hanya mikir judi. Pernah peduli padaku? Kalau bukan karena dia, keluarga kami takkan begini. Mau aku menghidupinya? Jangan harap. Nyawamu berasal dariku. Kau harus membiayaiku. Aku bisa melaporkanmu. Kau tak berhak menolak membiayaiku. Aku memang tak berhak menolak. Tapi aku berhak memutus hubungan denganmu. Kepala desa, dengar ini. Inikah perkataan anak perempuan yang pantas diucapkan? Kepala desa, leluhur kita punya aturan. Bagi keturunan tak berbakti, harus dihapus dari silsilah keluarga.
Kepala desa, hapus namanya. Hapus namanya. Dia tak layak jadi anggota keluarga Wu. Wu Yao. Aku sarankan kau pikir matang-matang. Jika namanya dihapus, maka kau tak akan diakui sebagai keturunan Wu lagi. Penjahat yang melapor duluan. Kepala desa. Bahkan jika mau menghapus nama, harusnya namanya yang dihapus dulu. Kalau bukan karena dia, Nenek Yao takkan meninggal. Siapa kau? Kenapa selalu ada saja kau? Sudah berani berbuat, masa takut dibicarakan? Wu Yao, ayahmu sudah tua. Jika kau tak menghidupinya, dia bisa mati kelaparan. Baik. Karena kalian begitu peduli padanya, kalau saja yang urus. Kau. Aku masih hidup. Aku yang akan menghapus namamu duluan. Ayah, jangan hapus namaku. Siapa lagi yang akan merawatmu nanti? Cucuku Yao Yao sudah cukup untukku. Kau ini anak. Aku tak akan mengakui kau lagi. Pak Kepala Desa, coret namanya dari silsilah keluarga. Mulai sekarang, kau bukan lagi bagian dari keluarga Wu. Ayah Kiang. Ini. Yakin mau hapus namanya dari silsilah? Ia kan anakmu satu-satunya. Hapus. Pak Kepala Desa, jangan hapus aku. Dasar kau. Sebagai kepala desa, urusan lain bisa kuatur. Tapi ini harus diputuskan ayahmu. Aduh. Ya ampun, ayah. Aku tahu salah. Begini. Aku tak mau 1 juta lagi. Kasih aku 100.000 saja, 100.000 yuan. Untuk melunasi utang, nanti aku cari kerja. Aku akan berbakti padamu. Aku akan merawat, menjaga masa tuamu. Aku janji akan merawatmu baik-baik. Omong kosong. Sudah 800 kali kau bilang begini. Dulu, aku dan ibumu terlalu lembut. Selalu mempercayaimu. Sekarang aku tak percaya lagi. Pergi sana. Kakek keren. Hadapi anak durhaka begini harus tegas. Kepala desa, tolong dong bicara. Tolong dong. ayah dan anakmu tak percaya padamu. Kami bisa apa? Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa, ya ampun. Gak bisa. Harus kasih 100.000 yuan. Kalau tak dikasih, gua sensored. Ucang harus sensored. Lunasi utang. Ya ampun, ini kayaknya bukan orang baik. Bagaimana kalau kita lapor polisi? Nggak apa-apa kok. Sepertinya mereka bukan mau ganggu kita. Jangan khawatir, kalian pulang dan istirahat dulu. Serahkan saja padaku. Ayo, Yaya, kita ke kamar dulu. Kakak Yao pasti bisa atasi ini. Hati-hati ya. Ucak, dasar sialan. Kau sembunyi di mana? Aduh. Bang, aku lagi kesulitan uang. Bisa ditunda 2 hari? 2 hari? Kapan kau nggak pernah kepepet? Utang 10.000 sudah setahun. Malam ini harus bayar 100.000 sekaligus. 100.000? Kalian mau rampok bank apa? Ini pokok plus bunga gak sampai 100.000. Lihat baik-baik hitam di atas putih. Sudah tercatat jelas. Bang, aku beneran gak punya duit. Gak ada uang. Kalau gak ada uang, kita ambil ginjalmu, lalu sedot darahmu. 100.000. Bisa cepat terkumpul. Jangan, Bang. Mending kau jual ginjal saja. Lagi pula sekarang juga tidak kepake. Sumbangkan ke yang membutuhkan. Sekalian bisa dapat pahala. Aku ini ayahmu. Mau bunuh bapak sendiri. Kau anaknya dia? Bukan. Dia bilang bukan. Ngapain ketawa tolol? Kau. Gas. Santai saja. Kami cuma ambil darah dikit. Ambil 1 ginjal. Karena akan bunuh kau kok. Bang, aku ada uang kalian.
Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Duitnya mana? Ayo mau. Tolong kamu pinjamin ayah 100.000 yuan. Nanti ayah kembalikan. Kalau tidak, mereka bisa bunuh saya. Benar? Terima kasih. Ya. Halo. Ayah, cepat lihat kondisi anakmu ini. Aku bisa tewas kalau ayah tak keluar. Ayah, kasih aku 100.000 yuan. Yoyo punya uang. Bilang padanya, dia pasti dengar kamu. Kasih aku 100.000 yuan. Aku akan bayar utang. Kita hidup tenang setelah ini. Ayah. Tidak akan. Dasar bajingan mainin gua. Hah? Bos, saya benar-benar tidak punya uang. Kata uang? Bos, bagaimana kalau kalian pinjamin saya uang? Kalau saya menang judi, pokok dan bunga akan saya kembalikan. Hah? Serius? Iya, pergi sana. Gua ini bukan lembaga amal. Meminjam uang mustahil. Tapi mengambil ginjal itu keahlian kami. Bawa dia. Jangan. Yao. Berhenti. Duh, ayah tahu kamu pasti mau bantu. Kalau begitu, aku akan kasih saran gratis deh. Oke, ayah akan nurut semua saranmu. Ayo bilang. Pinjaman lintah darat. Ini ilegal di Tiongkok. Mending lapor polisi saja. Lapor polisi? Jangan telepon polisi. Nanti ayah yang ditangkap. Jangan, hei. Ayah sudah tua begini. Gak mau masuk penjara. Yao. Pinjamin ayah 100.000 yuan. Mending ayah bantu lapor polisi. Bukti kesalahan ayahmu semua ada di tangan kami. Pikir matang-matang. Ayahku. Jangan. Yao. Kamu ini jangan tega tinggalin ayah. Ini demi kebaikanmu. Bos, jangan dia beneran lapor polisi. Gue mana tahu. Bos gimana nih? Satpam datang, kita hancur. Selama ada harapan, pasti ada jalan. Udah tahu apa Cang. Tunggu aja, kita belum selesai. Lepasin dia. Mau pulang. Dasar kejam. Yao. Kau tak peduli nasib ayahmu? Kakek sudah 5 tahun. Aku tak melihat perubahan apapun darinya. Aku juga berharap dia bisa berubah. Dan kembali ke keluarga kita. Tapi sekarang dia sangat mengecewakanku. Ya, sudah puluhan tahun dibicarakan. Ini mungkin tidak bisa diubah. Tenang, kakek. Nanti kalau ada waktu, aku akan lunasi semua utangnya. Agar sisa hidupnya lebih tenang. Masalah ini, jangan sampai dia tahu, nanti dia akan mengganggumu lagi. Aku tahu harus bagaimana. Hari sudah larut. Kau istirahat dulu. Baik. Kakek. Cepat ke rumah sakit. Ya. Akademisi Wu Ateli. Dokter. Tumor kakekmu terus membesar. Nyawanya bisa terancam kapan saja. Harus bagaimana? Dokter, tolong cari jalan keluar. Tolong pikirkan cara. Aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada cara, sudah kulanjutkan operasi kakekmu. Dokter, aku mohon, tolong bantu kami. Kakek satu-satunya keluargaku. Aku tak mau kakek meninggal. Tenang dulu. Jaga suasana hati kakekmu. Kalau hatinya tenang, penyakit bisa diperlambat, hidup 2 tahun lebih lama. Dokter. Direktur Coffees datang, Nyonya Wu. Kenapa dia datang ke Huaxia?
Aku juga baru dengar kabarnya. Dia mungkin datang mencarimu. Mau grup Coffees dari negara barat. Apa maksudmu datang? Aku datang temui Wu Yao. Senang bertemu lagi, Nyonya Wu. Kenapa kau datang? Aku datang membantumu. Terima kasih atas niat baikmu. Tapi aku tak perlu bantuanmu. Tumor otak kakekmu tak bisa diobati di Huaxia. Kami di Coffees punya peralatan medis tercanggih. Asal kau ikut aku pulang, aku bisa operasi kakekmu. Kondisi kakekmu memburuk. Jika tidak segera dioperasi, tidak sampai 7 hari dia akan meninggal. Kau tentukan nyawa kakekmu sendiri. Kakak Yao Yao, jangan sampai pergi. Kalau pergi tak bisa pulang. Presiden Covid licik. Dia akan memenjarakanmu sampai mati. Aku tak akan ikut kamu kembali. Lepaskan harapanmu. Kau tega biarkan kakekmu mati. Kau tak berhak tentukan hidup mati kakekku. Sudah kukatakan, aku tak akan kembali. Aku rakyat Tiongkok. Kepentingan negara di atas segalanya. Bangun, pergi sana. Yang di rumahku, yang harus pergi adalah kalian. Anakmu merebut rumah kami, suruh anakmu pindah. Tempat ini akan kuserahkan. Kalau sialan dengerin aku sampai tidur di halaman. Cepat pergi, pergi sana. Kamu masih mau rumahmu? Kamu ada cara. Ada. Kamu mau rumah, aku mau uang. Kita bisa kerja sama. Gimana caranya? Kenapa Wu Yao sekarang berani? Soalnya di sampingnya ada si perempuan jago berkelahi. Tahan perempuan itu. Wu Yao pasti nurut. Oke. Aku cari beberapa orang. Kita hadapi Wu Yao bersama. Ayo. Kakek, nanti kamu harus senang. Jangan pikiran apa-apa. Penyakitmu akan cepat sembuh. Aku sudah carikan dokter spesialis otak terbaik se-Indonesia. Mereka segera datang. Kita bisa bersama setiap hari nanti. Baiklah. Aku nurut. Lupakan hal-hal menyebalkan. Akan ikuti pengobatan. Bisa menemani lebih lama. Oh iya, Yo. Bos itu menyuruhmu ikut dia ya? Kakek, aku akan menemani. Tak kemana-mana. Tapi, kamu harus kerja. Kalau senggang, datanglah. Tak perlu tiap hari. Lihat kamu saja, kakek sudah senang. Wu Yao. Kenapa kalian lagi... Kemarin malam memukulku, tak mungkin dipukul gratis. Kamu harus ganti rugi. Biaya pengobatan dan trauma mental, ditambah uang tunjangan, total 500.000 yuan. Kamu lucu sekali. Langsung minta 500.000. Kalau bukan karena aku tadi malam, kau sudah mati. Tak tahu berterima kasih. Masih berani minta uang. Kapan kau pukul orangku, lalu rampas rumahku? Rumah ini kan kau sendiri yang janji berikan padaku. Soal memukulmu, siapa pukul? Itu urusannya. Aku kan bukan yang pukul. Masih berani minta uang. Dia yang pukul, lukai mereka juga. Kemarin lukai 2. Hari ini kalian harus ganti rugi. Ganti rugi, ganti rugi. Oh, ganti rugi. Aku yang pukul kalian. Kalau mau minta uang, berani? Takut ya? Kalian yang banyak ini, takutnya cuma padaku. Kami tahu kau orangnya Wu Yao. Tanpa perintah Wu Yao kau berani? Masalah ada pemiliknya. Tentu kami tuntut Wu Yao. Benar, asal uang kami dibayar, langsung kami pergi. Tak akan kuberi sepeser pun. Dasar kau Wu Yao, aku tetap ayahmu. Biaya pengobatan tak perlu, tunjangan harus diberikan. Sekarang baru sayang uang. Waktu kau judi dulu. Saat kau main judi, tak pernah pikir ini. Lagi pula kalian yang langgar janji, janjinya 5 tahun. Tapi rumah dirubuhkan duluan, hingga kami tak bisa pulang. Tak tinggal di sini, mau kemana? Dulu sudah disepakati. Kapan rumah diperbaiki, baru kami pindah. Kau memang nekat, tak bayar dan tak mau pergi? Ini hutang kalian padaku. Akan kubuat kalian merasakan tak bisa pulang ke rumah.
Cewek ini jago bertarung. Jangan hadapi langsung. Panggil satpam. Baik, aku telepon satpam sekarang. Kau rebut rumahku. Tunggu hukumannya. Terserah. Yoma, lebih baik kita pindah. Lagi pula ini bukan rumah kita. Nanti satpam datang, kita tetap diusir. Jangan khawatir, tak apa. Mereka tak bisa apa-apakan. Satpam segera datang, tunggu saja. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tim keamanan akan segera datang. Kalian tunggu saja. Cara jadi ayah tak pantas. Hobi berjudi tapi tak mampu, malah mau menipu uang anak sendiri. Inikah cara jadi ayah yang baik? Diam kau. Urusan keluarga kami, tak perlu kau ikut campur. Perbuatanmu akan dapat balasan. Dapat balasan? Anak durhaka ini memukul ayah kandung, mengusirku dari rumah sendiri. Ibunya sampai pergi karena dia disimpan orang 5 tahun tak pulang. Baru pulang nenek langsung meninggal. Dia yang pantas dapat balasan. Jangan sentuh soal nenekku. Kau tak berhak. Dia ibuku. Mengapa aku tak berhak? Hyang, bicara harus pakai nurani. Kalau bukan karena utangmu, ibumu akan meninggal. Benar. Bertahun-tahun ini orang tuamu makan sisa-sisa. Tak ada baju bagus di rumah. Semua berlubang ditambal. Untung Yoyo anak berbakat. Bukan begini nasib keluarga ini. Dia anak perempuanku, wajib menafkahi aku. Seharusnya. Andai kau bukan ayahku, aku tak perlu urusi kamu. Tak perlu harap kau berubah. Tak perlu menanti-nanti. Sadar akan kesalahanmu. Lalu keluarga kami bisa bahagia, hidup seperti biasa. Kini aku sadar sepenuhnya. Kau takkan pernah berubah. Omong kosong. Dia pasti sedang panik. Mau kabur diam-diam. Ayo kita serbu sebelum tim keamanan datang. Tangkap dia sekarang. Aku sudah bilang akan berubah. Mengapa kau tak percaya padaku? Bajingan, lepaskan Yao Yao. Dia anakmu sendiri. Minggir, sialan, tua bangka. Kuanggap dia anakku. Dia anggap aku ayahnya. Kakek. Jauhi kesalahan ini. Kau akan menyesal bunuh anakmu. Diam kau, bangsat. Mau ku tambah kau jadi korban. Lepaskan aku. Ini cuma urusan ratusan ribu. Kau kan kaya, kenapa tak mau beri? Sekarang minta ampun, sudah terlambat. Setelah ku bunuh kau, aku bisa hidup enak dengan uangmu. Nona Wu tak apa-apa. Salah tangkap. Ngapa tangkap Wu Qiang? Mereka yang harusnya ditangkap. Tidak salah tangkap, mereka memang targetnya. Kenapa cuma kami yang ditangkap? Mereka kok enggak? Kalian buat keributan massal, mengacau ketertiban desa, dampaknya sangat buruk. Masih nanya kenapa ditangkap? Lihat luka di badan kami. Kami korbannya ini. Luka bukan bukti kebaikan, duduk jongkok. Kau bilang mereka rebut rumahmu? Betul, Wu Yao yang merebut rumah kami. Sampai kami jadi tunawisma. Wu Yao sekarang baru takut ya, segenap keluargamu. Mending meringkuk di penjara. Akademisi Wu. Apa Bapak tidak terluka? Tidak, Gu Pesiam. Dia cuma penjilat yang rebut rumah kami. Ngapa hormat ke dia? Cepat tangkap dia, masukkan penjara. Kami baru dapat kabar, dia pahlawan nasional berjasa. Seluruh negeri harus menghormatinya. Berani-beraninya menghina akademisi Wu? Berkontribusi untuk negara. Takut sekarang tahu siapa yang kamu sakiti? Saya salah. Pasti ada kesalahan. Tidak, gimana nih kawan? Mau bawa mereka semua? Kamu Wukun. Ya, itu saya. Wukun semena-mena di desa, berkali-kali memprovokasi. Sampai ada yang tewas. Bawa dia juga. Jangan fitnah. Benar, ini semua Wu Yao yang menjebak saya. Dia pelakunya. Dia yang bersalah. Jangan tuduh sembarangan. Wang Haoran sudah memberi keterangan. Kami akan selidiki. Kami akan awasi kamu.
Bawa dia. Profesor Wu, jika tak ada masalah, kami pamit dulu. Jika ada perkembangan, segera hubungi kami. Terima kasih. Terima kasih atas kerja kerasnya. Akademisi Wu, ini orang yang ahli saraf paling terkemuka di Tiongkok. Halo. Halo. Begini ya, saya sudah dengar tentang Akademisi Wu. Anda adalah aset berharga bagi negara kita, bisa tetap di Tiongkok, dan berkontribusi khusus bagi negara. Saya sangat mengagumi. Sebagai warga Tiongkok, udah seharusnya begini. Saya yakin siapapun akan melakukan hal sama. Mari kita lihat dulu laporan medis kakekmu. Baik. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Dokter, bagaimana? Mau saya katakan langsung? Dokter, langsung saja. Kondisinya lebih buruk dari perkiraan. Tumor otak ini tumbuh di bagian tengah otak dan terus membesar. Jika terus dibiarkan, nyawa bisa terancam. Dokter, bisakah dioperasi? Kalau terdeteksi lebih awal, operasi masih mungkin. Tingkat keberhasilannya bisa lebih dari 80%. Tapi sekarang sudah terlalu besar. Risiko operasi semakin tinggi. Sedikit kesalahan saja. Bahkan kalau Anda yang operasi, tetap tidak mungkin. Bahkan saya yang operasi, tingkat keberhasilannya kurang dari 10%. Operasi seperti ini butuh peralatan khusus. Saat ini di Tiongkok tidak ada peralatan secanggih itu, kecuali apa? Kecuali pergi ke negara Xia. Di sana ada perangkat tercanggih di dunia. Tingkat keberhasilannya bisa mencapai 70%. Saya akan coba bernegosiasi dengan Xia untuk membeli peralatannya. Tidak mungkin. Itu hasil penelitian Xia selama bertahun-tahun, baru berhasil dikembangkan sebagai perangkat tercanggih. Mereka takkan mau menjualnya. Kalau beli tak bisa, kita sewa saja. Profesor Wu, tenang saja. Berapapun biayanya, saya pasti usahakan sembuhkan penyakit kakekmu. Dokter, berapa lama lagi saya punya? Yao, saya sudah dekat ajal. Tak perlu repot-repot. Asal sisa waktu ditemani keluarga. Saya sudah puas. Oke. Berdasarkan kecepatan tumor tumbuh, paling lama beberapa bulan, paling sebentar beberapa hari. Saya bisa lihat cucu pulang. Tak ada penyesalan lagi. Maaf ya, Profesor Wu. Apa? Saya sudah sangat berterima kasih. Hari ini sudah merepotkan, datang dari jauh. Ini kewajiban saya. Saya minta maaf, tak bisa membantu Anda. Jangan bicara begitu. Bapak sudah datang jauh-jauh. Saya sangat berterima kasih. Profesor Wu, setelah sibuk ini selesai, hubungi saya ya. Akan saya kirim mobil jemput. Baik. Oke. Pasti ada cara lain sembuhkan. Oke, jangan khawatir. Yao, sekarang kamu sudah sukses. Kek, tak ada penyesalan. Bisa temui nenekmu. Kek. Yao, minum air sedikit. Terima kasih, kakek. Bocah manja, tak perlu sungkan dengan kakek.
Pak Direktur, saya pulang ke negara asal besok. Saya berharap mendengar kabar bahwa Anda ikut pulang bersama saya. Tentu juga bawa kakekmu. Sudah berapa kali saya bilang, saya tidak akan kembali. 10 juta dolar setahun, level yang sama dengan saya. Ini fasilitas yang wakil direktur pun tidak dapat. Apa yang Huasia berikan? Gaji setahun 500.000 pun tak ada. Saya sungguh tak mengerti, apa makna sebenarnya Anda bertahan di sini? Karena saya orang Huazar. Sudah seharusnya saya tetap di sini. Bukan soal fasilitas atau gaji. Lebih penting dari nyawa keluarga Anda. Kami baru saja mengembangkan obat khusus. Asal Anda mau kembali, saya bisa berikan gratis. Jangan langsung menolak. Pertimbangkan baik-baik. Ya mau, waktunya makan. Kakek, kenapa masih makan ini? Sekarang kita mampu beli yang enak. Ini tak bergizi. Saya tak akan beli daging. Ya Mom, kakek tahu, ini memang kurang bergizi. Kakek hanya ingin beritahu satu hal. Apapun yang terjadi, hal yang paling tak boleh dilakukan adalah melupakan jati diri. Saya ingat. Ayo makan. Kak Yao Yao, pimpinan, meminta Anda rapat. Sekarang? Iya. Kakek, aku rapat dulu ya. Tunggu sebentar. Silakan. Tolong jaga kakek. Tenang, saya akan jaga kakek. Kakek, biar saya saja. Wah, terima kasih, Nak. Jangan sungkan, Kek. Kak Yao Yao tidak di sini. Anggap saja saya cucu kakek. Baiklah, baik. Kakek mau tanya sesuatu. Apa Yao Yao sedang ada masalah? Jujur saja pada kakek. Kak Yao Yao, sedang ditekan grup Kovac dari Xia. Mereka ingin menukar kesembuhan kakek dengan memaksa Kak Yao Yao bekerja untuk mereka. Apa? Kok bisa begini? Mereka mengincar Kak Yao Yao karena teknologi inti miliknya. Mereka ingin monopoli paten, tapi Kak Yao Yao menolak. Hampir saja kita tidak bisa pulang. Lalu apa dampak teknologi inti itu? Secara singkat, bisa mengambil uang orang lain. Banyak perusahaan bangkrut karenanya. Kini mereka mengincar kita. Hanya Kak Yao Yao yang bisa menghadapi mereka. Yao Yao ini sangat berbakti. Selalu memikirkan orang lain. Kalau bukan karena kita, dia pasti sudah menikah. Kak Yao Yao sangat hebat. Pasti banyak yang mau. Kakek bisa menunggu kelahiran cicit. Wah, baiklah. Sebentar, Kek. Saya mau terima telepon. Oke, segera saya antar. Kak Yao Yao minta saya antar dokumen. Oh, baiklah. Saya harus pergi sekarang. Kakek nonton TV saja dulu. Saya cepat kembali. Baik, pergilah. Cepat ya. Yao Yao, saat kau lihat video ini, aku sudah pergi menemui nenekmu. Ini materi terpenting. Harus kau awasi sendiri. Jangan sampai ada masalah. Kakek. Kakek. Halo, pusat gawat darurat. Yao Yao. Saat kau lihat video ini,
Kakek sudah bertemu nenekmu. Hiduplah dengan baik. Di hadapan negara, kau wajib bertindak lindungi semua orang. Jangan khianati negara demi perasaan. Kau kebanggaan kami. Kakek. Kakek. Kakek, bangun. Kak Yao Yao ada telepon. Oh ya, sudah putuskan? Aku menolak. Kakekmu, tinggal 3 hari lagi. Penolakanmu akan merenggut nyawanya. Tak paham bahasa manusia, Vine. Tidak mau. Kami tak akan bersekutu dengan binatang keji. Kalian akan menyesal. Kak Yao Yao, jangan terlalu sedih. Kalau kakek bisa melihat ini, dia pasti akan sedih. Aku dibesarkan oleh kakek nenek. Belum sempat membalas jasanya. Mereka sudah pergi. Aku sangat merindukan mereka. Kehilangan orang tercinta memang sulit diterima. Tapi kita masih hidup. Harus terus melanjutkan hidup. Jalani hidup dengan baik. Baru kakek nenek tenang di alam baka. Pengorbanan dan perjuanganmu hanya aku yang tahu. Ayo pergi. Apakah Kofis masih mengganggumu? Tidak. Wu Yao, kontribusimu bagi Tiongkok luar biasa. Kau teladan bagi kami, kebanggaan keluarga kami. Menurut aturan marga, namamu akan dicatat di silsilah. Namamu akan dikenang turun-temurun. Silakan. Tulis namamu di sini. Aku ingin tulis nama kakek. Ini tidak sesuai aturan, ya? Pak Kepala Desa, aturan itu kaku, manusia itu fleksibel. Bisa dimaklumi dong. Benar juga. Buyau kebanggaan desa kami. Tulis saja sesukamu. Terima kasih Pak Kepala Desa. Sudah seharusnya. Kami yang urus pemakaman kakekmu. Sudah semua kusiapkan. Jangan terlalu capek. Terima kasih, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Angkat tangan, oper ke sini. Perlahan pasti bisa. Makan pelan-pelan. Profesor Wu, hasilnya keluar. Bagaimana? Masih belum berhasil. Apa yang salah sebenarnya?
Jangan-jangan resepnya bermasalah? Ini tidak seharusnya. Saat di Cofix, resep yang digunakan sama... Lanjutkan ubah rasio. Ya. Lihat ini. Berhasil, benar-benar sukses. Para pemirsa, di rumah, halo semuanya. Hari ini kami kedatangan akademisi Wu Yao. Selamat siang Ibu Wu. Halo host. Di bawah kepemimpinan akademisi Wu, kita berhasil menggagalkan upaya grup Cofix yang hendak merusak ekonomi Tiongkok. Kami berhasil menyelamatkan kerugian ekonomi besar. Selain itu, beliau memimpin pengembangan obat khusus tumor otak yang menjadi harapan bagi banyak pasien. Atas nama pasien dan keluarga, kami ucapkan terima kasih tulus. Terlalu baik Anda. Ini bukan prestasi pribadi saya. Ini hasil kerja tim kami yang bekerja sama. Penghargaan ini milik kita semua. Rendahan hati akademisi Wu patut dicontoh kita semua. Saya punya pertanyaan lain. Sepengetahuan saya, Anda sebelumnya di bidang ekonomi dengan banyak paten. Apa alasan beralih profesi ke penelitian medis sepenuhnya? Karena kakek nenek saya, mereka bukan sekadar keluarga, tapi sosok yang sangat berpengaruh. Kakek meninggal karena tumor otak, ini memotivasi saya. Saya sangat merindukan mereka. Jadi saya ingin obat ini membantu lebih banyak orang.